Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Selalu jaga kesehatan ya. Untuk hari ini saya mau bahas tentang materi kita, yaitu materi untuk kelas 2 jurusan pemasaran. Nah, di sini akan saya bahas lebih lanjut. Marilah, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Marilah kita mulai belajarnya. Oke, akan saya buka. Nah, di sini kita akan bahas materi tentang penataan produk untuk pertemuan pertama dari tim bisnis daring dan pemasaran SMK Manbaul Ulum Muncar. Oke, saya lanjutkan untuk pembacaan KD 3.1 dan 3.2, dan untuk KD keterampilan 4.1 dan 4.2 saya akan baca lebih jelasnya dan secara detail. Oke, KD 3.1 dan KD 3.2. Untuk KD 3.1 yaitu memahami penataan produk. Bagaimana sih caranya kita bisa memahami penataan produk? Yang kedua yaitu 3.2, mengevaluasi tampilan barang dalam penataan produk. Yang selanjutnya KD 4.1 dan KD 4.2. Yang 4.1 melakukan pengelompokan penataan produk. Yang 4.2 membuat rancangan tampilan produk. Oke, saya lanjutkan. Untuk indikator KD 3.1 dan 3.2, yaitu 3.1 saya bacakan. Siswa mampu menjelaskan penataan produk. Yang kedua, siswa mampu mencontohkan penataan produk. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan penataan produk. Oke, saya lanjutkan untuk indikator KD 3.2. Yang pertama yaitu siswa mampu memperjelas tampilan barang dalam penataan produk supermarket. Siswa mampu mengkreasi tampilan barang dalam penataan produk supermarket. Yang ketiga, siswa mampu menilai tampilan barang dalam penataan produk supermarket. Oke, saya lanjutkan untuk indikator 4.1. Yang pertama yaitu siswa mampu mengkategorikan penataan produk. Yang kedua, siswa mampu menentukan penataan produk. Dan untuk indikator 4.2 yaitu yang pertama, siswa mampu menyesuaikan rancangan tampilan produk. Yang kedua, siswa mampu memprediksi rancangan tampilan produk. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang pertama. Oke, kita perhatikan ya. Materi pertama, pengertian penataan produk. Secara umum, penataan produk itu bisa disebut dengan display, atau artinya suatu usaha yang dilakukan untuk menata produk di toko atau supermarket sedemikian rupa sehingga mendorong ketertarikan calon pembeli. Jadinya gini, dalam penataan produk atau penataan produk itu bisa disebut dengan display. Bagaimana sih caranya agar calon pembeli itu tertarik sama barang yang dijual? Seperti itu. Jadinya yang terutama itu penataan produk. Adapun pengertian display menurut para ahli. Di sini ada dua para ahli ya. Yang pertama untuk para ahli Ngadiman. Ngadiman berpendapat bahwasanya display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan, jenis dan kegunaan barang, kerapian dan keindahan agar terkesan menarik. Untuk Ngadiman katanya agar terkesan menarik. Untuk yang ahli William Desut, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihat langsung. Jadinya kalau William mengartikan gimana sih minat konsumen agar melihat tatanan produknya itu bisa menarik untuk konsumen tersebut untuk membeli, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi kedua yaitu tipe-tipe penataan produk atau display. Di sini yang pertama ada window display.
adalah pemajangan barang dagang di etalase atau jendela. Jadi gini Rek, kalau window display itu biasanya barang itu dipajang di etalase. Sering kan kalian lihat kalau di etalase itu biasanya untuk jam tangan, untuk barang-barang yang untuk barang yang anti jatuh seperti itu, jam tangan atau barang-barang yang mahal itu ditaruh di dalam etalase seperti itu. Untuk kedua, interior display adalah pemajangan barang dagang, gambar, kartu harga, dan simbol-simbol di dalam toko. Interior display dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang A, merchandise display, pemajangan produk di dalam toko. Yang kedua, base store and decoration, tanda, poster, dan lain-lain digunakan untuk membimbing calon pembeli ke arah barang dagang. Yang C, dealer display, petunjuk pengguna barang yang dibuat oleh produsen. Oke, saya jelaskan. Untuk interior display ini pemajangan barang dagang, gambar atau kartu harga, dan simbol-simbol di dalam toko. Jadi gini, misal kalian sering kan ke toko yang itu termasuk pemajangan barangnya yang ada gambarnya atau kartu harganya. Sering dikasih harga dalam, misal kita mau ke toko terus ada harga-harga tersendiri seperti itu. Jadi kita kan nggak perlu tanya ke penjualnya atau ke karyawannya seperti itu. Jadinya di sini dibagi ada beberapa macam dalam interior display. Yang pertama, merchandise display, yaitu pemajangan produk di dalam toko. Misal di dalam ruangan seperti itu, toko baju itu kan di dalam toko. Nah, di sana merchandise display itu juga ada pembagiannya. Yang pertama open display, yang kedua close display, yang ketiga architectural display. Oke, dari sini bisa kalian pahami dulu ya. Untuk open display yaitu pemajangan produk di tempat terbuka. Jadi gini Rek, kalau open display itu biasanya pemajangan di tempat terbuka. Misal ada toko sandal atau sepatu seperti itu ya. Misal ada toko sandal, sepatu atau baju-baju, itu dia mengadakan promosi seperti itu, atau mengadakan atau ikut pameran seperti itu. Jadi itu kan di ruang tempat terbuka. Nah, bisa dipahami dari sini. Untuk yang kedua, close display, yaitu pemajangan barang di tempat tertutup. Jadi misal ada suatu perusahaan atau suatu toko itu mau ikut pameran, akan tetapi pemajangannya di tempat tertutup. Jadinya nggak, misal kayak pameran lukisan itu kan khusus untuk di tempat tertutup. Dan untuk yang ketiga, architectural display, yaitu pemajangan barang dagang dan memperlihatkan cara pengguna barang tersebut. Contohnya seperti ini Rek, kalian tahu kan pernah di mall. Jadi gini, kalau di mall itu biasanya di atas itu ada tempat-tempat tersendiri, ada bacaannya bahwasanya di sini tempat kemeja untuk laki-laki, baju untuk anak-anak, rok untuk kerja seperti itu. Jadinya pemajangannya itu ada penggunaannya seperti itu. Jadinya tahu ini gunanya untuk apa seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk B, store site dan decoration. Nah, biasanya itu dekorasinya gimana sih agar misal jual baju dekorasinya itu yang bagus seperti itu, yang menarik pelanggan, seperti itulah bisa dikategorikan. Untuk yang C, dealer display, petunjuk pengguna barang yang dibuat oleh produsen. Jadi gini, setiap barang tersebut kalau kita beli kan mesti ada petunjuk barang, kegunaannya itu seperti apa, maksudnya seperti itu. Oke, kalian bisa pahami kan? Saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, tipe yang ketiga yaitu exterior display, adalah pemajangan produk di tempat tertentu. Ya, yang ini tadi saya contohkan tadi, diskon dan pameran.
untuk tempat-tempat tertentu seperti itu. Yang keempat, solari display adalah pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik perhatian konsumen. Contoh, memajang pakaian model terbaru dengan menggunakan boneka model manekin. Oke, gini Rek, kita kan sering ke mall atau ke butik seperti itu kan. Biasanya kalau ada baju model terbaru itu mesti kan langsung dipakai di boneka model ya kan, itu namanya manekin. Jadi gini, kalau biasanya di mall misal temanya itu Hari Raya Idul Fitri, jadinya yang dipampang itu seperti di cewek ya, untuk ibu-ibu seperti biasanya jubah, terus untuk bapak baju koko seperti itu. Jadinya kalian bisa berpandangan dengan contoh yang itu tadi saya jelaskan. Untuk materi ketiga yaitu desain toko. Langsung saja saya bacakan. Desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan agar benda yang dirancang mempunyai fungsi, berguna, serta mempunyai nilai keindahan. Jadinya gini, maksud dari desain kan, misal saya punya toko, otomatis saya kan perlu untuk mendesain toko. Agar apa? Agar minat pembeli itu bisa tertarik untuk membeli baju saya seperti. Jadinya desain itu penting, tujuan utama seperti itu. Oke, langsung saya lanjutkan. Adapun macam-macam desain toko sebagai berikut. Yang pertama, bagian dalam toko atau general interior. Yang kedua, bagian luar toko. Yang ketiga, tata letak. Yang keempat, pola kerja penataan produk. Nah, di sini untuk pola kerja penataan produk dibagi menjadi 3. Yang pertama, visual impact, yaitu pencahayaan, perapian, dan kebersihan. Jadi saya terangkan untuk visual impact, kalau desain toko itu kan pencahayaannya harus bagus, sesuai tema, kerapian dan kebersihan itu yang terpenting. Yang kedua, visual balance, dipengaruhi oleh warna, latar belakang, dan keseimbangan ukuran produk. Jadi gini, misal kalau saya buka toko baju, jadinya warnanya yang menarik tuh gimana agar bajunya itu terlihat bagus, pengecatannya itu bagaimana, seperti itu Rek. Untuk yang ketiga, product facing, yaitu letak barang harus menghadap pelanggan. Jadi gini, letak barang harus menghadap pelanggan. Kalau misalnya kalian ke toko baju, terus untuk penataan bajunya terbalik atau miring, kalian kan nggak tertarik kan, gimana ini tokonya kok, kan kalian bisa menilai tokonya kok seperti ini lah. Jadinya untuk kalian ini bisa belajar dari desain toko tersebut. Untuk yang kelima, tipe penataan produk dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sampling display, barang-barang pajangan untuk contoh. Nah, maksudnya sampling ini barang pajangan untuk contoh, kayak tadi ditaruh di depan, ditaruh di boneka manekin tadi untuk contohnya. Yang kedua, time display, maaf ya, time display, pajangan untuk barang yang dipromosikan. Lah, untuk barang yang khusus dipromosikan tadi kan untuk contoh kalau samping display. Kalau time display itu untuk barang yang dipromosikan, bisa kalian cermati ya. Untuk yang ketiga, showcase display, pajangan di lemari kaca. Lah, untuk yang di lemari kaca itu bagaimana prosedurnya, terus sistemnya gimana, perancangannya gimana, desainnya gimana, itu bisa kalian cermati lagi. Untuk yang 4, floor display, pemajangan di lantai. Biasanya kalau pemajangan di lantai itu menggunakan rak-rak seperti itu. Contoh kalau di toko buku atau di ATK, tempat ATK kayak seperti itu ya, ada rak untuk tempat buku, untuk tempat pulpen atau tempat pensil seperti itu. Langsung saya lanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu pengelompokan penataan produk. Di sini terdapat 2 metode dalam mengelompokkan penataan produk.
yaitu yang pertama maaf ya, ini karena terbelit-belit sudah agak siang. Yang pertama, penataan produk secara vertikal, yaitu penataan barang supermarket yang sejenis berderet ke arah vertikal atau atas bawah, dan merek barang juga harus terlihat di bagian muka vertikal. Oke, saya jelaskan ya. Untuk penataan produk secara vertikal itu seperti ini. Contoh di Indomaret. Kalau di Indomaret di bagian susu seperti itu ya, minuman-minuman yang susu untuk Indomil seperti itu, maaf ya. Itu kan kadang mereknya harus di depan seperti itu. Terus penataannya di atasnya itu juga harus rapi, jadi merek bisa dilihat. Kalau misalnya kalian mau beli susu, misal susu Indomie, kalau nggak tahu mereknya, terus bagian belakangnya kan itu nggak masuk akal, bisa nggak menarik juga, ya kan? Oke, saya lanjutkan. Untuk penataan produk secara horizontal, yaitu penempatan barang supermarket atau berderet horizontal dari arah kiri dan ke kanan atau arah melebar, dan merek barang harus terlihat di depan. Oke, ini sama aja. Kalau vertikal itu ditataannya atas bawah, tapi kalau produk secara horizontal itu ke kiri, dari kiri ke kanan, jadinya melebar, sama aja. Akan tetapi terutama yaitu satu, merek harus di depan, jadinya gimana ya, untuk menarik konsumen seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Dari pembahasan kita bahas lanjut untuk ini. Ini ada 4 gambar, bisa kalian lihat. Untuk yang pertama yaitu ini gambar. Oke, saya kembali dulu, maaf kena klik. Yang pertama ini bisa kalian lihat, ini gambar penataan produk fresh. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini produk jeruk semua, apel semua ya. Ini bisa kalian lihat. Untuk yang kedua, ini adalah contoh boneka manekin. Ini dengan tema apa ya? Biasanya kalau merah ini tema Imlek. Seperti itu, jadinya bisa kalian pahami ya. Dan untuk ini adalah supermarket yang khusus buah, daging. Lah kalian lihat untuk pencahayaannya, untuk warnanya, latar belakangnya itu bisa kalian lihat kan. Bisa gimana ya, dengan melihat ini kan kita tertarik, oh ya barangnya itu sangat fresh, terus kayaknya baik untuk kita, seperti itu. Terus untuk ini yang barusan saya jelaskan, ini untuk penataan horizontal dan vertikal seperti itu. Oke, dari sini semoga bermanfaat untuk pelajarannya. Terima kasih, semangat belajar terus, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.